Saya ingin dengar 30 tahun lagi Imron menjadi Brigadir Jenderal. Saya akan membuktikan suatu saat nanti di masa yang akan datang bahwa anak seorang tukang bubur pun bisa menjadi jenderal. Ada Imron. Izin memperkenalkan diri, nama Imron Ihwani, pangkat Sermat Utar, Korps Arhanud, nomor Akademi 2018-057. Waktu itu saya masuk Taruna Akmil itu tahun 2018. Kenapa saya ingin menjadi tentara? Karena itu adalah cita-cita saya dari kecil. Dulu saya melihat seorang tentara itu, yang pertama itu beliau itu bijaksana dan juga dekat dengan rakyat gitu, mau membantu dengan rakyat, sehingga saya melihat tentara ini sebuah profesi yang mulia. Dari situ terketuk hati saya, dan juga waktu itu saya melihat Taruna di televisi, kemudian saya termotivasi. Psikotes seperti itu, kemudian saya ikut belajar untuk mengerjakan psikotes tersebut. Waktu kantor itu dulu saya ditanya saya asal dari mana, kemudian pekerjaan orang tua apa. Bapakmu kerja di mana? Siap, pedagang bubur ayam. Pedagang bubur ayam. Saya sangat bersyukur dengan background latar belakang saya yang seperti ini, saya bisa lulus, bisa masuk ikut mengikuti pendidikan ke Taruna. Itu suatu kebanggaan bagi saya, karena banyak sekali yang mendaftar dan ingin masuk menjadi Taruna Akmil, namun tidak semuanya berkesempatan seperti saya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan merasa bangga karena bisa masuk menjadi Taruna Akmil. Ketika mendapat kesempatan IB ataupun long weekend,
saya berkesempatan untuk pulang ke rumah, kemudian saya di rumah kemudian bertemu dengan orang tua, bertemu dengan adik-adik saya. Di saat itu saya menceritakan pengalaman-pengalaman saya. Saya latihan seperti ini, latihan perang seperti ini, latihan taktik, latihan jasmani, segala macam pengalaman-pengalaman yang menarik ketika mungkin saya dulu tidak pernah dapat, kemudian saya dapat ilmunya ketika di Akademi Militer, saya ceritakan gitu. Ketika saya bercerita tersebut kepada orang tua maupun adik-adik saya, reaksi dari orang tua itu merasa kadangkala tuh merasa takut gitu, karena takut saya bisa melewatinya atau enggak gitu, saya kuat atau enggak menjalannya seperti itu. Terus kemudian saya meyakinkan Imron bisa, Imron kuat gitu kan. Ibu percaya aja sama Imron pasti bisa untuk melewati tahapan-tahapan ini. Maka kemudian ibu tenang, kemudian percaya bahwa Imron tuh bisa melaksanakannya. Tentunya dulu ketika orang tua saya melihat ketemu saya kembali tuh merasa bangga, tapi selalu mengingatkan kepada saya bahwa tetap menjadi jati diri saya, orang yang sederhana, jangan sombong. Sudah mencapai sampai saat titik ini, sudah menjadi taruna akmil, jangan sombong, tetap rendah hati. Udah orang tua bangga, saudara bangga, ya sampai menceritakan semua nih bangga sama kamu, Bro. Tapi kamu jangan merasa bangga diri, merasa tinggi hati karena sudah kamu mencapai, udah menjadi taruna akmil, kamu tetap rendah hati, seperti itu. Oke, Bapak masih ada? Coba dibuka masker. Ini kalau saya apa? Ketika saya tidak berusaha, waktu itu kan awalnya sudah jurit ya, siap, nggak bisa datang kan, siap, saya ingat itu, karena sakit, karena saya ikut seminggu. Jadi waktu tingkat 3, Bapak nggak ada, setelah waktu sebelum. Ketika itu waktu pas saya tingkat 3, saya tidak tahu apa-apa karena waktu itu saya tidak memegang alat komunikasi gitu. Kemudian ketika malam hari saya dipanggil oleh rekan saya yang sedang jaga serambi. Kemudian saya dipanggil untuk merapat ke kantor batalion. Kemudian saya ke kantor batalion oleh perwira jaga. Waktu itu saya diperintahkan untuk mengambil handphone gitu. Setelah itu diperintahkan mengambil handphone supaya untuk menghubungi orang rumah gitu. Nah dari situ firasat saya kok sudah nggak enak gitu kan. Terus habis itu saya diperintahkan untuk menghubungi orang rumah. Saya kemudian waktu itu menelpon kakak saya. Nah, setelah itu saya telepon kakak saya diberitahu bahwa bapak sudah tidak ada gitu. Seperti itu. Kemudian langsung setelah itu ditanya komandan, kamu mau balik kapan? Siap, izin komandan, kalau bisa balik sekarang saya balik sekarang gitu kan. Akhirnya setelah waktu itu dilaporkan, izin, kemudian besok paginya saya baru balik. Alhamdulillah masih sempat menyolati dan ikut mengantarkan jenazah. Waktu akan melaksanakan wisuda jurid, ketika itu saya menghubungi orang tua, kemudian menanyakan apakah bisa hadir pada saat upacara wisuda jurid itu atau tidak gitu. Kemudian saya dikasih tahu bahwa bapak saya dulu sudah sakit ternyata, walaupun saya tidak tahu karena sengaja saya tidak dikasih tahu kalau bapak saya sakit itu agar mungkin saya fokus terhadap menjalani pendidikan gitu kan. Kemudian saya diberitahu oleh bapak saya bilang seperti ini, nggak apa-apa, nanti maaf bapak nggak bisa datang hadir itu kan, nanti saja ketika kamu dilantik waktu pas lulus nanti bapak datang itu kan. Ya, seperti itu. Kemudian namun sekarang bapak sudah tidak ada, jadi ya saya merasa kehilangan sekali.
Karena waktu itu saya tidak bertemu langsung ketika dulu Bapak pergi, saya hanya bertemu ketika sudah pas lagi dimakamkan. Saya mengucapkan maaf bahwa Pak, saya minta maaf mungkin ketika saya dulu dari kecil sampai sekarang banyak salah mungkin, atau mungkin ketika dulu dikasih tahu mungkin ngeyel atau nggak nurut gitu. Nah itu saya minta maaf. Kemudian saya bertekad dalam diri hati saya sendiri bilang, Pak, saya berjanji saya akan menjadi seorang perwira, saya akan menjadi seorang pemimpin, saya akan membantu orang tua dan seluruh saudara-saudara saya akan menjunjung tinggi derajat orang tua, saya akan tetap mendoakan Bapak dimanapun berada. Ketika almarhum sudah tidak ada, kami bertiga, saya dan 2 orang kakak saya, ya saling membantu kami. Jadi yang sudah bekerja kan kakak saya yang pertama sudah bekerja, kemudian yang kedua juga sudah lulus kuliah. Nah itu, dan juga ya saya menyisihkan juga lah uang saku saya itu untuk saling membantu lah untuk adik-adik saya, untuk mungkin di rumah gitu kan. Kemudian juga ibu sempat bekerja menjadi asisten rumah tangga juga. Yang saya rasakan sebenarnya saya tidak tega karena ibu saya sendiri sudah tidak ada bapak, tetapi ibu saya masih bekerja gitu. Sebenarnya saya pun tidak tega gitu. Saya pengennya udah biar saya aja yang tanggung, tapi ya karena keterbatasan saya juga mungkin belum punya gaji, jadi saya hanya bisa menyisihkan dari uang saku saya ya untuk keluarga, untuk mungkin kebutuhan rumah, mungkin bayar listrik segala macam. Yang bisa saya bantu seperti itu. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada ibu saya karena berkat ibu saya bisa sampai di titik ini, didorong, dimotivasi, selalu diingatkan agar saya jangan melakukan pelanggaran, saya harus menjaga sholat saya, ibadah saya, selalu bersyukur, selalu rendah hati, saya selalu diingatkan. Jadi kadangkala mungkin kan karena padatnya kegiatan, latihan segala macam, saya tetap diberi pesan supaya dijaga sholatnya, seperti itu. Jadi saya ingin berterima kasih, syukur sekali kepada ibu saya. Saya ingin setelah ini nanti ketika mungkin saya udah mempunyai gaji, saya ingin membantu orang tua saya, membantu ibu saya agar ibu saya jangan bekerja lagi, sudah di rumah saja, menikmati di rumah. Bertugas para patriot muda Indonesia, jagalah kehormatan dirimu sebagai perwira TNI Polri. Teruslah berjuang untuk negeri tercinta. Berdirilah di garda terdepan mengawal Pancasila dan NKRI. Buatlah orang tuamu bangga. Buatlah Indonesia berjaya. Ketika nanti setelah Praspa pulang, saya pasti akan berkunjung ke makam. Saya ingin mengatakan yang dulu Bapak sempat katakan, Pak, dulu Bapak sempat bilang katanya mau datang ke Praspa, Pak, gitu. Tapi Bapak sudah pulang duluan. Pasti saya ingin mengucapkan bahwa, Pak, ini loh, saya udah Praspa, Pak, tapi Bapak malah nggak ada. Tapi saya tetap berbangga hati bahwa, Pak, saya udah jadi nih, Pak, saya udah jadi. Tolong tetap bimbing saya walaupun Bapak tidak ada dalam wujud saraga nyata, Bapak nggak ada, tetap bimbing saya dalam setiap langkah saya. Tolong dibimbing saya, direstui agar tetap dalam jalan yang benar. Dan mengucapkan terima kasih pasti, walaupun mungkin ya memang raganya sudah tidak ada, tapi tetap
ada dalam hati saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa akhirnya berkat dulu sampai sekarang saya diberikan motivasi, saya diberikan arahan, akhirnya saya sampai pada titik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih Bapak, karena Bapak selain sebagai Bapak sendiri, saya menganggap Bapak itu sebagai motivator saya. Jadi beliaulah yang memberikan saya semangat, memberikan dorongan-dorongan bahwa kamu harus bisa lebih dari Bapak, kamu harus bisa jadi orang besar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.